otomatis peran-peran birokrasi, karena pada akhirnya kan targetnya adalah bagaimana wali kota ke depan adalah melayani masyarakat. Ya. Berarti kan peran birokrasi ada. Bapak ini kan pernah jadi sekda nih di bawah-bawah ini, lumayan lah di masa kita ini membawa bau-bau mendampingi almarhum Pak Tamrin, sudah boleh dikata perubahan kota bau-bau bagus. Nah, menurut kita melihat dari kacamata kita melihat bau-bau seperti apa nih masuk pilkada tahun ini, seperti apa ini menurut? Maksudnya dilihat itu apanya, masalahnya atau apanya? Masalah yang saat ini mengemuka menjadi sesuatu yang, jadi kalau saya boleh berpendapat, yang terjadi paling tidak akhir hari ini, masalah-masalah yang muncul kan soal suasana aman, ya. Tidak menjadi sesuatu yang asing bagi kita kalau kemudian tiba-tiba kita mendengarkan ada perkelahian antar kelompok, ada pembunuhan, ya, penikaman dan sebagainya. Artinya bahwa itu harusnya tidak begitu, ya. Lalu yang berikutnya ya bahwa beberapa waktu lalu angka inflasi daerah kita tinggi, ya. Lalu kekumuhan, ya. Buktinya kalau boleh kita sebut kumuh itu sejalan dengan atau penandanya jika suatu daerah tidak mendapatkan Piala Adipura, maka Kota Bau-Bau saat ini bukan lagi menjadi daerah yang mendapatkan Piala Adipura. Artinya bahwa kita boleh mengatakan ya bedalah dengan yang dulu. Lalu keluh kesah masyarakat terkait dengan sumber-sumber pendapatan ekonomi mereka, dan kalau kita masuk di pasar-pasar itu ada kelusuan ekonomi dan pasti saya kira banyak hal, dan ini memang biasa sih dari sebuah kota, masalah-masalah yang seperti yang saya sebutkan tadi itu sebagai sesuatu yang muncul, tetapi paling tidak bagi kita saat ini di Kota Bau-Bau ini rasanya menjadi sesuatu yang mengemuka, merisaukan kita, gitu. Utamanya dari aspek terkait dengan kenyamanan kita, keamanan kita, itu Pak Ton. Kalau gimana Man, ini persoalan keamanan, kemudian ada beberapa poin tadi, kekumuhan, ya, kemudian inflasi. Kira-kira ini kepala-kepala daerah ke depan ini apa pekerjaannya berat ini? Saya kira semua kepala daerah pasti berat. Apa yang diungkapkan tadi Pak Roni itu adalah bagian-bagian yang betul-betul menjadi atensi setiap kandidat. Apalagi bicara tentang stabilitas. Kalau stabilitas itu tidak dijamin, maka ekonomi itu pasti tidak akan berputar. Di kondisi-kondisi bau-bau hari ini yang dikatakan Pak Roni tadi, saya kira benar faktanya. Artinya bahwa tingkat inflasi hari ini yang dikatakan bahwa database-nya dia menurun, tapi kan bukti fakta lapangan tidak seperti itu. Justru hampir rata-rata semua 9 bahan pokok merangkak naik. Pertanyaannya, data mana yang dipakai? Apakah data di kertas atau data di lapangan? Tapi rata-rata kami sebagai konsumtif di pasar, yang hampir setiap hari kita datang ke sana mau cross check, dan saya mungkin juga orang yang sering ke pasar untuk mengecek itu, dan hampir rata-rata merangkak naik. Nggak ada sampai dari pasca lebaran, nggak ada satupun 9 bahan pokok ini dia turun, justru dia merangkak naik. Nah, di persoalan ada super bulog Dolo kemarin mensuplai beras, itu tidak signifikan juga saya lihat. Bicara tentang Cold Storage tidak bisa memberikan janji kita untuk bisa menurunkan tingkat inflasi, karena itu adalah subbagian-bagian yang tidak secara umum bisa mempengaruhi yang lain. Itu saya kira. Ya saya kira Pak Roni dia katakan tadi bahwa itu memang itu paling penting untuk seorang kandidat membuat satu master plan programnya untuk bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa ini loh saya punya program.
Sampai hari ini saya lihat belum ada satupun kandidat yang coba bicara itu. Hampir rata-rata semua kandidat bicara tentang poin pertama, poin uang. Banyak uang ya? Banyak uang. Padahal memilih pemimpin bukan poin pertama itu. Itu poin seterusnya. Tapi poin pertama bagaimana melahirkan gagasan yang baik. Sehingga masyarakat melihat bahwa, oh ternyata pemimpin ini layak. Karena bisa membawa kita ke depan lebih baik. Tapi bagaimana caranya kalau bicara simbol bahwa bawa ke depan lebih baik? Saya bicara poin pertamanya, inti poin pertamanya duit, Pak. Jadi pertanyaannya apa ini? Yang kita cari pemimpin atau uangnya? Oke, jadi gini. Bagaimana itu, Bos? Jadi sebenarnya kalau menurut saya kan tujuannya kita adalah bagaimana menjadikan Bau-Bau ini, kalau bicara soal tampil manis kemarin Ya. itu menjadi tertib bla bla seterusnya itu. Ya. Oke. Artinya bahwa itu gerakan kita bagaimana bisa kita wujudkan Bau-Bau seperti itu. Nah, apa tadi yang disampaikan Pak Hermanto? Nah, pertanyaannya bagaimana menggerakkan orang, gitu kan? Iya. Nah, jadi mencapai tujuan tadi itu dua menurut saya. Iya. Leadership, Oke. Ya. dan kekompakan tim kerja. Kalau dua hal ini betul-betul ada dan menjadi sebuah semangat bersama yang dikelola oleh seorang pemimpin yang memiliki jiwa leadership yang hebat itu, lalu kemudian dia bisa menggerakkan orang-orang dalam tim kerja untuk bersama-sama bahu-membahu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, insya Allah Bau-Bau akan lebih baik ke depan. Jadi dua faktor kunci ini. Ya. Jadi leadership dan terbentuknya tim kerja yang bisa bekerja bersama. Ya. Leadership di calon-calon kandidat ini saya belum lihat leadership, belum lihat apa ini. Iya, makanya kan yang jadi lelucon hari ini kita hampir sebagian yang calon yang muncul hampir secara tiba-tiba, tapi tidak punya rekam jejak yang bagus. Tiba-tiba muncul. Mau Bau-Bau lebih baik. Pertanyaannya, mau Bau-Bau lebih baik bagaimana rekamnya saja kita lihat, hampir tidak punya rekam, tidak punya prestasi. Saya bukan berhadapan dengan Pak Roni hari ini bahwa beliau pasang baliho, tapi itu bagian dari satu edukasi yang baik, bahwa beliau sudah pernah tampil sebagai sekda. Pernah menjadi panglima PNS ini, pernah mengatur regulasi tentang bagaimana caranya seorang yang tidak punya latar belakang birokrat ingin mengatur regulasi itu. Undang-undang pegawai negeri ini terlalu banyak yang harus kita pahami. Lalu kalau ini kita tidak pahami, bagaimana caranya kita melahirkan regulasi yang baik? Bagaimana yang dia katakan Pak Tamrin, the right man, the right place, tidak akan tercapai the right man, the right place, karena kita tidak paham secara keseluruhan di posisi itu. Di contoh kasus pas Roni pada saat dia jadi sekda, kan ini tidak bisa dipahami struktur hukumnya, hampir blank ini. Sekarang apa kita akan terbawa ke sana lagi? Enggak, kita butuh pemimpin yang betul-betul bisa membawa Bau-Bau ke depan lebih baik. Dia tahu regulasi, dia tahu aturan hukum, dia taat dan patuh aturan hukum. Ini yang kita butuh hari ini. Bahwa pemimpin itu kepastian hukum itu penting. Makanya jadi catatan saya bahwa mari kita pilih pemimpin yang betul-betul taat hukum, bukan tidak taat hukum. Itu yang saya butuh. Kalau menurut kita pemimpin ke depan seperti apa ini? Ya, kalau saya sih pertama tadi dia punya leadership. Kedua, dengan leadershipnya itu bisa melakukan satu upaya untuk bagaimana kalau kita bicara bahwa penyelenggara pemerintahan itu adalah ASN, bagaimana ASN itu bisa menjadi satu kesatuan, satu kekuatan yang bisa dalam satu tim kerja yang solid, yang kerja bersama. Sehingga kemudian dengan itu maka apapun bebannya
bisa terselesaikan. Ya. Saya bukan ingin mengatakan kalau saya sebut contoh, lalu kemudian itu menjadikan saya memuji diri untuk itu, ya. Bukan. Hanya saya memberi contoh saja. Iya, iya. Orang lain bisa membantah ini. Misalnya kita dulu pada masa COVID, Ya. kan kita semuanya terbatas. Dalam kaitan dengan melakukan upaya pencegahan COVID, regulasinya belum final, masih serba mencari-cari kita. Sampai dapat sertifikat dari Bapak yang sebut itu Iya. ya, saya Bapak yang sampai sebut. dapat sertifikat terbaik Ya, penanganan COVID se-Indonesia itu dapat dari PBB itu loh. ya, artinya saya ingin mengatakan bahwa itu artinya masa itu masyarakat kesulitan. Ya. Tidak hanya berkaitan dengan karena masalah COVID, akhirnya mereka aktivitas ekonominya kan menjadi terbatas gitu. Sehingga sementara di sisi lain dana pemerintah untuk menanggulangi itu kan terbatas. Ya, Misalnya memberikan bantuan sembako misalnya atau apa saja kan terbatas. Nah, apa yang kita lakukan masa itu melalui arahan almarhum Pak Tamrin, saya sebagai sekda mencoba menggerakkan masyarakat dalam semua kelompok ya, untuk bersama-sama bahu membahu dengan prinsip yang sebut dulu kita sebutlah dengan prinsip saudara gigi. Ya. Akhirnya apa? Masyarakat yang memiliki kelebihan membantu mengumpul donasi berupa beras, uang, ya, sembako lainnya dan lain-lainnya itu, sehingga akhirnya apa? Termasuk alat-alat pengamanan untuk masker, untuk pencegahan COVID berupa masker misalnya, APD itu betul-betul masyarakat bahu membahu menyatu. Ini kan sebenarnya karena leadership yang bagus. Ya. Tapi ini contoh saya ingin sampaikan, bukan lalu kemudian mencoba mengumpulkan apa yang kita pernah lakukan dulu gitu ya. Saya hanya memberi contoh saja. Ya. Memberi contoh saja bahwa dan waktu itu inflasi terjaga. Padahal dalam kondisi seperti itu. Karena apa? Kita lakukan program intervensi. Upaya-upaya ya kita coba gerakan ini upaya-upaya untuk agar masyarakat bisa berdaya gitu secara ekonomi. Ya. Gitu. Karena sederhana sebenarnya. Kalau sudah tercukupi kebutuhan pokok masyarakat, insya Allah kondisinya akan tenang. Mereka akan bisa mendengarkan apa yang menjadi arahan pemerintah dan sebagainya. Nah, ini tapi saya sekali lagi saya minta maaf ini bukan lalu kemudian ingin mengatakan bahwa yang lalu itu luar biasa kita sukses, bukan. Tapi kita pernah mengalami satu masa susah, masa sulit yang kemudian kita bisa kawal, kita bisa kelola, dan ya seperti yang dikatakan Pak Hermanto tadi bahwa ada satu penghargaan yang diberikan oleh lembaga tertentu kepada Pemda Kota Bau-Bau. Tidak bisa juga dipungkiri. Iya, karena memang itu nyata. Karena kan persoalannya ini kita masuk pada calon-calon wali kota ke depan kan tidak menutup kemungkinan Bau-Bau penuh dengan masalah. Yang jelas masalah keamanan, kekumuhan dan lain-lain itu sudah menjadi hal yang tidak bisa kita lari dari kondisi kota ya. Nah, saya melihat figur-figur saat ini ya, ada figur Pak Mustari, PJ Bupati Buton, kemudian ada pengusaha Haji Yusran, kemudian ada Ahmad Muniase, mantan wali kota kemarin, terus ada Haji Bobi, terus ada Ari Raj dan sebagainya. Tetapi saya tidak melihat pengalaman yang real ya, yang ada mereka untuk membawa Bau-Bau ke depan. Nah, kalau misalkan Pak Mustari dengan pengalamannya dia sebagai kepala daerah di 2 kepala daerah ini bisa menjadi dasar juga sebenarnya kepada beliau kayak tentang kelayakan beliau untuk maju. Tapi itu tadi yang lain saya lihat belum ada yang bisa memberikan sebuah edukasi baik lah ya. Nah, makanya apa yang dijelaskan Pak Roni tadi sebuah pengalaman yang wajar diungkapkan karena tidak betul kemungkinan ke depan Bau-Bau punya masalah-masalah ke depan lagi. Saya kira begitu. Nah, kemudian dari sisi persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan partai juga banyak hal yang membuat bingung kita masyarakat ini. Bagaimana nih Hermanto? Saya kira gini,
masalah partai, saya lihat banyak yang paham sih sebenarnya. Hanya mungkin propaganda saja yang dibuat. Propaganda yang dibuat bahwa semua sudah clear. Tapi sebenarnya ini masih berjalan proses yang masih alot untuk semua. Saya kira partai juga melihat setiap kandidat yang akan direkrut, yang pasti tidak mau kalah, pasti mau menang. Pasti dia melihat pada sisi survei, rekam jejak kandidatnya seperti apa. Jangan sampai dia maju pada akhirnya juga tidak membawa kemenangan, karena partai-partai juga ingin menang, bukan mau kalah. Sekalipun dia ketua partai, kan ketua partai hari ini dia tidak menjamin untuk bahwa dia pakai partainya, tidak menjamin itu, karena survei yang akan menentukan. Nah, hanya memang ada pergeseran nilai kita di Kota Bau-Bau yang selalu kita bicara tentang religi ya, bahwa kita ini kota adat yang punya religi. Tapi hampir rata-rata semua orang kandidat-kandidat yang tampil bicara tentang duit. Ini yang menjadi saya selalu dilematis selalu. Makanya berapa tempat saya kumpul teman-teman, ada berapa tempat lah saya berdiskusi. Saya hanya itu yang saya katakan. Sekalipun itu mungkin nonsen ya, bahwa itu tidak teramini. Tapi minimal saya berikan edukasi bahwa manakala kita coba bicara tentang poin pertama duit, maka jangan pernah berharap Kota Bau ini bisa maju. Kita bayangkan kalau kita sudah bicara tentang 20 miliar. Kanda. Kalau seorang kandidat dia bawa uang 20 miliar untuk mengatur plasmanya untuk dia menyerang, maka pertanyaan begitu dia duduk, apa 20 miliar ini akan dia buang saja atau dia butuh pengembalian plus bunganya? Dengan APBD kita bau-bau, yang hanya berapa? APBD kita bau-bau ini hanya 400 miliar Pak untuk infrastruktur yang bisa diambil dari situ. Yang lain itu gaji pegawai yang harus kita tanggung. 600 juta sekian itu ya sudah uang pegawai lah itu. Tapi yang 400 juta, 400 miliar lebih ini kan, ini adalah angka infrastruktur yang katanya 10% sampai 15% di situ. Mari kita menghitung. Apa bisa enggak 5 tahun itu? Enggak mungkin. Akhirnya yang terjadi apa? Persoalan-persoalan korupsi yang muncul. Nah, lalu poin kedua, wali kota ke depan memang di struktur OPD memang dia harus bangun kembali, dia harus perbaiki. Banyak hal di OPD kita bawa ini yang tidak terlalu bisa mumpuni untuk bisa membawa ke depan lebih bagus. Contoh-contoh inflasi saja lah. Di kenaikan inflasi Kota Bau ini kan sebenarnya bukan diakibatkan oleh masyarakat, tapi diakibatkan oleh pemerintahannya. Pemerintahan yang ada di Kota Bau ini yang tidak bisa bekerja sih, bekerja, tapi manajemennya mungkin tidak jalan, mungkin itu jadi persoalan. Iya, manajemen tidak jalan. Karena kenapa? Kita tidak pernah sentuh masalah kepelabuhanan. Kan ada masalah kita selalu yang jadi problem kan. Kita selalu melihat inflasi itu bukan pada hilirnya, tapi selalu kita di ujung hulu selalu yang kita bermain. Padahal titik persoalan di Bau-Bau ini tentang inflasi di pelabuhan, bukan di situ. Di mananya di pelabuhan dia bongkar muatnya. Ini yang kita tidak pernah intervensi. Kita bayangkan kalau kontainer turun di situ kan, 1 minggu saja dia tinggal di situ. Itu biaya invoice-nya berapa? Itu meningkatkan kenaikan harga di pasaran. Tapi ini PR buat semua kandidat, termasuk beliau kan. Tapi kalau beliau ini saya tidak ragukan lagi. Karena ya, kenapa? Apa yang motivasi Bapak ini sehingga memasang baleho atau apa? Maksudnya ini serius atau iseng ini? Jadi begini. Tapi kalau saya jangan dia jawab, dia harus serius. Tidak boleh jawab tidak serius. Iya, karena kenapa? Dikit lagi pensiun ini. Jadi persoalan begini kan, saya jawab itu. Saya kira Kanda tidak perlu jawab itu. Kalau saya dia butuh serius. Kenapa? Sudah berapa lama saya nantikan sebenarnya baleho itu dia muncul. Baru muncul sekarang ya? Baru muncul sekarang. Maksudnya apa itu, Bos? Saya inginkan beliau tampil. Kenapa? Alas standarnya jelas kok. Beliau pernah sekda. Pernah menjadi kepala Bapeda. Pernah kepala dinas perhubungan. Pernah di BKD. Pernah di BKD. Pernah urus pegawai, Pak. Pernah urus tentang jalan. Pernah urus tentang program pembangunan Kota Bau-Bau secara keseluruhan, Bapeda. Pernah jadi konsultan lama. Pernah jadi konsultan lama, Pak. Pernah jadi sekda. Jadi beliau ini dia mau maju 0102,
saya hormat. Dan hampir orang rata-rata dia tanya, bagaimana Pak Roni? Maksudnya iyalah, artinya kalau bicara layak, dia layak. Iya. Kan hanya anak berapa kandidat yang cukup kita hitung di sini, termasuk Laude Mustari, kita hitung biar bagaimana dia birokrasi yang betul-betul lahir dari bawah. Dia camat, dia pernah sampai dia menduduki jabatan-jabatan strategis di provinsi ya. Dia layak untuk maju. Artinya bahwa ada harapan kita ke depan bahwa bisa lebih baik. Kenapa? Dia ngerti. Termasuk Pak Sekda, Pak Roni, begitu dia maju dan dia tampil, kita tidak perlu ragukan lagi, tidak perlu diajarin. Karena beliau sudah pengalaman di situ. Yang jadi persoalan kalau tidak pernah duduk di situ. Lalu tiba duduk di situ, Pak. Mau bikin apa, Pak? Mau bikin apa? Oke. Bau-bau ini sudah sekarat, Pak. Artinya kalau Pak PJ hari ini dia katakan bahwa dia trennya agak bagus, kayaknya saya harus bantah juga bahwa itu tren tidak bagus. Karena kita sebagai konsumsi di pasar kita rasa seperti apa. Bagaimana nih Bos? Oke, soal baliho ya. Jadi begini. Tapi kalau saya jangan komentari bahwa itu tidak serius. Saya harus komentari bahwa itu serius. Saya dari dulu jadi begini. Dari dulu saya ini kan sering kita ngobrol-ngobrol soal latar belakang saya yang masa kecilnya kurang beruntung. Ya. Jadi tertati-tati, tapi alhamdulillah takdirnya bagus. Ya. Prosesnya ternyata dari yang kurang beruntung, berujung kepada sesuatu yang bagus. Grafik naik. Grafik naik. Nah, apa yang saya sikapi dengan itu? Sebenarnya ternyata hidup ini mengalir berdasarkan takdir Allah. Ya, betul. Nah, begitu pula halnya dengan sekarang. Ya. Baleho itu ada bermula dari adanya geliatnya beberapa orang. Bukan saya ke kalian paham. Teman-teman tahu itu. Paham. Bahwa ini sebenarnya peran orang-orang yang hanya melapor ke saya, ini saya bikin begini. Yang berkeinginan. Yang berkeinginan supaya saya maju gitu. Yang berkeinginan. Betul. Keinginan supaya saya maju. Nah, tapi tidak usah sebut namanya teman-teman itu. Nah, sampai pasang baleho. Tapi paling tidak dari apa yang setelah saya diskusi dengan orang yang mencoba mendesain itu, kemudian lalu terbaru kemarin ada kan tagline-nya itu RM gas mantap. Ya. Nah, apa itu sebenarnya? Gas ini adalah gerakan untuk bagaimana menjadikan kita ini semakin sejahtera. Gerakan aman sejahtera. Waduh, saya baru tahu ini malam ini. Kayaknya 100% maju. Lalu mantap. Ya. Apa ini mantap? Ya. Mantap adalah singkatan dari maju, aman, Tertib, nyaman, tertib, asri, populer. Oh, iya. Nah, apa sebenarnya ending dari ini? Endingnya adalah bagaimana agar Kota Bau-Bau ini ke depan harus menjadi sebuah kota yang aman dan sejahtera. Yang untuk menjadikan itu, maka prakondisinya ya tadi yang mantap itu. Bahwa untuk bisa mewujudkan supaya sejahtera ini, ya harus Bau-Bau itu harus mantap dulu. Ya. Mantap apanya? Mantap kondisinya. dia harus maju. Harus maju. Ya, aman, Tertib. tertib. Harus tertib. Dan seterusnya sampai populer. Itu prakondisi. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana mengubah Bau-Bau ini, ya kita berusaha bekerja bersama untuk mewujudkan prakondisi ini untuk sampai pada yang kita sebut dengan aman sejahtera itu. Butuh leader yang nah, ngerti. di sinilah yang saya bilang butuh leadership di sini. Butuh kerja tim di sini. Betul. Sehingga saya biasa dulu waktu masih sekda, saya bilang semesta. Mari kita bergerak secara semesta. Artinya apa? Semua unsur, semua komponen, semua kelompok dalam masyarakat ini harus bahu membahu.
Kita ingin mencintai bau-bau ini sebagai satu hal yang penting bagi hidup kita. Sebab sebenarnya yang harus kita usahakan itu, kita cinta bau-bau. Kalau cinta bau-bau, insya Allah akan kita kedepankan, kita dahulukan, akan kita utamakan bagaimana bau-bau lebih baik Ya. ke depannya. Kalau semua masyarakat memiliki itu, apa yang tidak bisa kita kerjakan bau-bau? Semua pasti bisa. Ini pikiran nasionalis, bukan pikiran kerajaan. Ini kan selama ini kita di bawah ini kan pikiran kerajaan. Begitu maju ini katanya ada ini soalnya belakangnya. Ada 10 tahun yang kemarin menjabat itu. Ya, makanya kalau dia tampil dia katanya pasti sama dengan yang kemarin. Nah, ini bukan sistem kerajaan ini. Yang berpikir begini nasionalis, bahwa semua pemimpin lahir harus dalam struktur berpikir sendiri, bukan berpikir pada posisi ada jualan yang lain. Tuh. Ini tidak. Oh ini waktu periode pertama itu 10 tahun itu ini sama dengan ini. Mana sih bisa sama? Nggak bisa sama dia. Beda. Iya. Jadi kalau sekarang ini nasionalis bukan sistem kerajaan ini lagi. Darah turun temurun. Jadi sikapnya kita secara politik terhadap baleho yang dipasang itu Biarkan dia mengalir. Iya. Kan kita tunggu tanggapan masyarakat ini. Kalau kan semua yang menentukan kan masyarakat. Yang pasti bahwa gerakan manusia hari ini semua itu ditentukan oleh Tuhan. Ya. Tidak ada gerakan hati kalau bukan Allah yang menggerakkan. Kita ini hanya mengikuti pelakon. hanya mengikuti apa yang diperintahkan dari atas ini. Jadi kita jalan ini. Artinya begini Pak Tony. Saya sebagai anak negeri yang lahir besar di bawah ini tentu juga punya gagasan Boy, terhadap negeri saya. suka kalau yang begini. Punya gagasan. Saya suka. Makanya saya jujur, lama saya tunggu di Baleho sebenarnya, lama. Ini kenapa ini? Tidak muncul-muncul ini. Saya sama biasa bicara dengan Pak Tony. Bagaimana ini harusnya curi panggung ini. Harus ada panggung. Artinya bahwa kita serahkan kepada masyarakat menilai yang seperti apa. Kalaupun tim survei dia turun dia ikutkan kita, alhamdulillah. Ya. Artinya bahwa kita adalah bagian-bagian juga yang ingin membangun bau-bau ini. Ya. Sebagai anak negeri. Sebagai anak negeri. Saya kira itu. Jadi begini, pengalaman saya sebenarnya, ya orang kan hanya tahu saya dosen ya dulu. Tapi sebenarnya di balik kerja saya sebagai dosen, saya lebih 10 tahun jadi konsultan. Ya. Dengan beragam macam area kerjaan. Tingkatannya tingkatan, termasuk terakhir saya menjadi konsultan Bank Dunia. Dan itu bersentuhan dengan masyarakat langsung. Iya. Gitu. Jadi terlalu saya sayangkan kalau kemudian apa yang saya alami kemarin-kemarin itu, terus kemudian pengalaman di birokrasi selama 10 tahun lebih kurang, tidak saya rumuskan sebuah gagasan tentang negeri kita ini. Bahwa kemudian ini terpakai dan dianggap baik oleh masyarakat, itu alhamdulillah. Tapi kalau juga tidak, sebagai anak negeri, saya merasa bahwa ini ada kewajibanku. Betul. Menggagas ini gitu. Kira-kira begitu Pak Tadi. artinya terlepas apa yang terjadi ke depan, Ya. sebagai negeri punya gagasan. Ya, Punya gagasan. Kalaupun itu tidak terpakai, ya enggak persoalan. Ya. Yang penting kita tampil ingin membawa-bawa ini bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera. Poinnya bahwa ada niat kita, niat baik, bukan niat tidak baik. Gitu. Langkah-langkah ke depan kira-kira seperti Contoh apa? lagi misalnya, saya bukan contoh. Misalnya dulu kan orang memasalahkan tentang aset. Betapa susahnya ini aset Buton bisa nyebrang ke bawah. Lama. Bahkan sampai ngotot-ngototan apa-apa. Iya. Kita sekejap kita bisa selesaikan. Apa itu? Leadership dan kerja sama tim. Iya, benar. Itu kuncinya. Kan rumit itu. Rumit. Tapi kan karena kita bisa mengelola teman-teman yang ahli, jadi ASN Bau-Bau itu ahli itu, orang cerdas. Sebagian. Tinggal dikoordinir. Sebagian mungkin. Sebagian. Pokoknya begitu artinya. Tinggal dikoordinir, diatur, dikomandani, ya, diberi satu pemahaman tentang bagaimana dan seperti apa harusnya. Muncul kesadaran mereka, bukan main sangat luar biasa. Dan itu terbukti Pak. Nah tergantung panglimanya. Panglima yang hebat.
Kan aset kemarin Yang pasti aset kemarin itu panglimanya yang banyak bicara, yang banyak turun ke lapangan. Panglimanya. Kalaupun itu selesai di zaman yang kemarin kan, kalau bicara tentang kekompakan sudah selesai. Tapi kan itu tadi bahwa penting leadership itu Ya. selalu ada di posisi-posisi seperti ini. Karena tanpa leadership yang baik tidak mungkin selesai. Tidak mungkin selesai. Saya belum lihat ini di luar calon-calon kandidat dari birokrasi ya, kayak Bapak terus Pak Mustari kita sudah juga bangun kontes bagus lah sebagai seorang pemimpin ya. Tapi di luar itu Pak, itu saya belum pernah mendengar karena ya seperti katanya Pak Hermanto tadi bahwa selalu bicara cuan. Bicara uang. Ya memang kan butuh uang. Butuh uang, tapi kalau uang juga yang mau dibicarakan di kota Bobo ini. Kan kalau kita katakan bahwa ini menjadi Indonesia hari ini demokrasinya liberal, tapi kan tidak liberal harus kayak itu. Amerika demokrasi liberal, tapi yang dibicara tentang gagasan dan program. Sejauh mana program kandidat itu berpihak pada swasta, para pegiat-pegiat usaha, baru mereka respon. Tapi bukan bicara uang. Tapi kan yang anehnya kita setiap tampil, yang pertanyaan pertama itu, ada uangnya tidak? Ini yang merusak kita bagaimana caranya memilih pemimpin. Makanya di beberapa tempat saya edukasi bahwa poin pertama bukan uang. Poin pertama rekam jejak seseorang. Pertama moral dia. Moralitas pertama. Karena begitu moralitasnya tidak bagus, pasti tidak akan menjamin kepemimpinan dia. Itu pertama poinnya, moralitas dia. Lalu kedua, integritasnya dia. Ini poin-poin yang harus kita nilai semua, Bang Tanda. Begitu ini kita tidak nilai langsung tiba-tiba masuk di poin uang, maka jangan pernah berharap bahwa ini akan maju. Jangan pernah berharap bahwa ini masyarakatnya akan sejahtera. Tidak akan pernah mungkin itu. Karena keberhasilan sebuah daerah dengan kesejahteraan masyarakat, poin pertamanya pemimpinnya. Begitu pemimpinnya punya integritas bagus, moralnya bagus, lalu dia maju betul-betul pilihan rakyat, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk dia bisa bekerja baik. Tapi begitu ada duit dia harus menghitung. Bayangkan Anda kalau dia menghitung bahwa 20 miliar di sini kota Bau-Bau. Ini duit semua yang 20 miliar, bukan sedikit. Lalu orang-orang yang punya integritas bagus tidak bisa maju. Tidak bisa tampil, dia orang yang tidak punya duit sebesar itu. Dan yang punya integritas bagus dan moral bagus, yakin dan percaya mereka tidak akan pernah bisa maju di kota Bau-Bau dengan bicara tentang uang. Karena ngapain? Sama dengan jual diri kan seperti itu. Sama kita main judi. Makanya saya butuh bahwa kita butuh pemimpin yang betul-betul integritasnya bagus. Tidak bicara duit, tapi bicara program, gagasan. Terakhir juga kalaupun ada poin uang, itu terakhir. Terakhir. Makanya jadi apa yang disampaikan Pak Hermanto tadi itu harus dilakukan secara masif. Secara masif. Jadi ada penyadaran bahwa betul penyelenggaraan pilkada dan ada kandidat yang maju di situ pasti ada uangnya. Ada uang. Nah, hanya tidak utama. Yang perlu juga dipahamkan adalah masyarakat pemilih. Masyarakat pemilih dilakukan upaya agar mereka memahami bahwa harus ada kesadarannya bahwa uang menjadi tidak harus sebagai penentu. Kalau penentu dalam hal untuk bisa maju itu bisa menang dalam kontestasi pilkada. Kira-kira begitu tambahan dari saya. Saya kira begitu. Betul itu bahwa kalaupun poin pertama kita nilai bahwa uang itu utama, enggak usah ngapain kita. TK pun bisa jadi wali kota. Kita tinggal kasih TK ini 20 miliar, kok maju. Oh sudah suruh bentuk tim, bikin plasmanya, serang, selesai.